Nggak jadi deh, ribet. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Kalau sebelumnya kita udah pernah nih membahas tentang chat-chat all shop, chat-chat keluarga, chat-chat ojek online, chat-chat mantan tersavage, dan chat-chat nagih utang. Hari ini kita akan sekali lagi melihat nih berbagai macam chat-chat unik. Specifically kali ini kita akan membahas tentang chat-chat melamar kerja yang paling Jadi materi yang satu ini tuh di-request oleh Wayan Sudarsana. Dan whilst this could be very entertaining, selain ini bisa sangat menghibur, aku pikir idenya Wayan ini cukup baik karena kita mungkin bisa belajar juga dari kesalahan orang-orang lain. Dan kita juga bisa saling berbagi tips di seksi komen. Untuk kalian-kalian yang berencana untuk mencari kerja, atau bahkan buat kalian-kalian yang masih sekolah, listen guys, ini adalah pelajaran penting. Dan jikalau kalian diajarin di sekolah tapi kalian bolos atau tidur atau bosan atau nggak fokus sambil ngeliat ke jendela nungguin waktu jam pelajaran berakhir, I gotcha. Aku nggak mau kalian dipermalukan atau mempermalukan diri sendiri ketika mencari kerja kelak. Jadi kita bisa belajar juga bersama-sama di sini. So without any further ado, chat-chat melamar kerja paling let's get to the list. Okay, so fun fact sebelum kita masuk ke materi guys, aku mau cerita juga bahwa kadang-kadang aku juga bertemu gitu kayak papasan sama beberapa email yang kayak cukup ketika aku melakukan open recruitment. So this could be very interesting. Nanti di akhir juga aku akan memberikan tips-tips untuk kalian yang mau menulis email untuk melamar kerja. Tapi let's just go through this first. Kita melewati aja dulu email-email ini, oke? Kita akan mulai dengan yang ini. Oke, ini di WhatsApp ya jadinya. Selamat pagi, maaf kak, mau tanya untuk bagian staff kantor masih ada nggak kak? Dibalaslah sama perusahaannya, selamat pagi, masih ada kak, tapi rumah saya di Tegal. Bisa kak, saya langsung sana atau gimana? CV-nya aja dikirim via email dulu aja kak, dikasih emailnya ya. Baik kak, saya kirim kak, tolong segera cek ya kak. Oke kak, saya cek, oke. Jadi dia cerita bahwa dia akan mengirim email ya. Dan ini emailnya, tanpa subjek. Oke. Subjeknya kosong. Selamat pagi Bapak atau Ibu, saya ingin melamar di bagian staf dengan ijazah SMK. Apakah masih ada lowongan? Tadi padahal dia udah nanya apakah ada lowongan atau tidak dan sudah dijawab ada. Maksudnya dia dikasih email karena memang ada lowongannya. Kenapa dia email untuk menanyakan lowongan lagi? Pantesan dia cepet banget bilang, saya udah kirim ya by the way. Baru dibales 19.39. Dia udah bales lagi 19.39, saya sudah kirim, tolong dicek gitu ya. Kah masih ada lowongan? Ada. Gitu aja. Let's see. Next. Oke, next ini ada tweet dari Agelmay @agelmayp. Dan dia nge-post tentang seorang job seeker di negara kita. Kita lihat chatnya. Oke, orang ini nanya, apakah lokernya masih ada? Apakah lowongan pekerjaannya masih ada? Yang mana ya? Domisilinya mana? Rider atau kurir? Domisili masih. Segera kirim lamaran ke email ya. Seorangnya bertanya lagi, emang kantornya di mana ya? Dikasihlah address-nya, oke, dijelasin ya. Ini kantornya di sini gitu kan. Kalau langsung interview gitu nggak bisa ya? Kirim lamaran ke email dulu ya. Nggak jadi deh, ribet. Ini HRD-nya udah sabar sekali gitu ya, kayak kirim lamaran ke email dulu ya, tolong. Padahal di dalam hatinya kayak, lo mau kerjaan ini atau enggak? It's not worth it guys. Next. Oke, ini adalah tweet dari @tiakemala. Kurang paham hubungan interview dengan kemenangan Liverpool juara Liga Inggris. Iya sih, setelah penantian 30 tahun. Oke, kita akan lihat. Ini ada chat juga, chat untuk mencari pekerjaannya. Oke, ini kayaknya selamat pagi, ada namanya mungkin Nia atau Lia atau siapa. Atau dia. Mengenai panggilan manajer yang lalu, apakah masih tersedia? Kalau masih, saya berniat hadir Bu di hari Jumat minggu ini sehabis Jumatan kisaran jam 1 sampai dengan jam 2 Bu. Oke, dia berminat untuk menjadi manajer ya. Selamat siang, kami memberikan kesempatan untuk reschedule hari Jumat 26 Juni tahun 2020 pukul 1 WIB. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih banyak. Oke, jadi dia dari schedule untuk jam 1 karena dia bilang dia bisanya jam 1 sampai jam 2. Dan hari ini dia bilang, selamat pagi Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf Bu, di hari ini saya belum dapat hadir untuk interview dikarenakan kondisi Jakarta yang belum pulih normal 100%. Ditambah lagi hari ini Liverpool juara Liga Inggris sehingga membuat saya sangat bahagia Bu. Gimana ya? Saya yang lagi moodnya enak ini lagi nggak pingin mikir kerjaan gitu. Liverpool baru menang. Emang dia pikir company-nya, perusahaannya kayak
Oh iya betul ya. Hari ini semua pekerja kami harus berbahagia kalau mereka fans Liverpool. Gak usah kerja kalian yang fans Liverpool karena Liverpool baru menang. Yang bener aja. Dia pakai emoji, piala. Apa korelasinya? Betul sih Mbak Tia. Tapi tweetnya Mbak Tia ini cukup savage juga. Dia bilang, iya sih, setelah penantian 30 tahun. But I guess you will have to walk alone kalau misalkan lo nggak dapet kerjaan ini gara-gara mentingin kemenangannya Liverpool. Get it? Haha, you'll never walk alone. Tapi, like, oke. Anyways, emang Liverpool peduli gitu ya kalau dia nggak dapet kerjaan? Steven Gerrard aja nggak akan melakukan ini. Next, oke, ini ada postingan, kayaknya postingan Facebook ya, yang kayak gini ya. Ini postingan di Infolocker Cirebon terupdate. Ada yang nulis, Infolocker dong, yang gajinya minimal 10 juta tapi kerjaannya ringan. Saya ijazah SMP. Yang gajinya minimal 10 juta lah. Tapi saya nggak mau kerja keras, nggak mau. Buat apa? Gajinya minimal 10 juta tapi kerjanya ringan. Oksimoron. Ada nih Pak, korupsi. Langsung Nessie. Sebenarnya aku punya teori, kayak inget gak sih waktu itu sempat ada yang viral cewek yang bilang bahwa 8 juta itu terlalu dikit. Anak NIT itu kan yang bilang bahwa gaji 8 juta itu terlalu dikit gitu. Menurut aku semua orang itu bisa memvalue dirinya sendiri-sendiri. Semua orang itu bisa mematok harga untuk apa yang dia bisa berikan pada perusahaan. Jadi kalau misalkan dia bilang 8 juta tuh kedikitan untuk saya, tapi kalau dia cuma bilang karena alma mater saya di sini, it's not enough. Kecuali kalau dia bisa bilang saya bisa bawa company ini dari penghasilan jadi, atau saya bisa ngerubah nih, kalau misalkan dia posisinya di tempat lain ya, kalau dia bukan sales segala macam, saya bisa ngerubah struktur dari company ini biar lebih efektif. Jadi tergantung, kalau misalkan company merasa kayak, oh menarik, kalau dia bisa menjanjikan hal ini dan bisa dibuktikan, jangankan 8 juta, mungkin company berani bayar dia lebih besar dari itu. So it really depends on what you can do. Like your value depends on what you can offer to the company. So ya kalau gajinya minimal 10 juta tapi kerjanya ringan sih kayaknya nggak ada ya. Next, oke, ini adalah tweetnya @ranskia. P. Yang mau cari kerja pakai P. Siapa ya? Kakak cari karyawan ya? Kamu nggak saya terima ya? Punya etika untuk mengirim pesan? Kenapa? Kok tolong lebih beretika ya? Kenapa? Cuma nanya, kakak lagi cari karyawan. Kamu nggak saya terima ya? Nggak mau terima. Kenapa? Iya, kakak lagi cari karyawan ya, semangat ya gitu ya. Tiba-tiba, kamu nggak saya terima ya? Kenapa? Kenapanya nggak pakai question mark lagi? Nggak pakai tanda tanya? Kenapa? Ini kita bisa belajar guys. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ketika kamu cari kerja jangan P gitu atau woi lagi cari karyawan ya. Next, ini dari @wahidnuryono1 yang cari kerjaan malah ngegas. Oke. Bos masih buka lowongan tukang afdruk plus cuci screen? Masih. Gini bos, Q di sablon kaos udah lama tapi Q bagian cetak tapi sedikit bisa afdruk sama hapus screen. Umur berapa mas? Sebelumnya di mana? Saya kerja di Bandung 5 tahun, saya jadi tukang cetak. Saya berhenti karena pingin buka usaha sendiri di kampung tapi harga ongkos cetaknya murah banget, jadi saya tutup. Order sih banyak di kampung saya, cuman yang gitu murah banget. Umur Q26. Waduh maaf mas, umur maksimal 25 tahun. Lu cari yang muda tapi bego, apa yang tua udah pengalaman sablon? Tua tapi nggak punya etika sama saja nol. Mending cari yang muda tapi punya etika. FYI, for your information, di sini semua dari nol. Tua tapi nggak punya etika sama saja nol. Berarti bisa mulai dong. Next, ini dari @btsmygie. Dia tulis ikut menambahkan. Oke. PP. Waalaikumsalam. Temu lagi kita dengan kaum P. Kak, cara ngelamarnya gimana ya? Kantornya di mana? Sorry lagi di jalan, nanti gue infoin. Oke. P. Ngelamarnya di mana kak? Punya tata krama kah? Maksudnya? Selamat siang. P-nya di quote. Selamat siang. Kan situ yang ngomong mau infoin, tapi saya tungguin gak ada kabar lagi kak. Nih, di awal pun kamu langsung P. Kita kan belum saling kenal. Wah, ya sudah coba ngelamar aja ya. Semoga keterima dengan attitude-mu seperti ini. Ya elah sombong amat. Kak, ya elah sombong amat, masih jadi babu aja sama orang. Jadi sales aja sombong. Kamu butuh info kerja atau enggak? Kasar sekali. No. Orang yang ini butuh aja dia masih bisa menghina orang yang bisa rekrut dia. Never do this. Next.
Ini dari tweetnya @soraya_ivy. Kalau ke saya ada yang kirim begini, oke. Tes, Gan ada loker proyek nggak? Pengawas bangunan. Ini dengan siapa? Rizky, JKT. Pengalaman di mana? IT 5 tahun. Wow, you would think someone that has an IT background would know how to write lamaran kerja. Dia kerja di IT atau kerja jadi badut deh. Tapi aku baru tahu loh kalau ada rekrutmen lewat WhatsApp dan kayak chat gitu. Selama ini aku taunya orang antara kayak bawa CV ke company atau pakai email. Ternyata ada yang pakai WhatsApp ya. Interesting. Next. Oke, next ada ini. Chat ya, WhatsApp. Jauh interviewnya Bapak Ibu ya di daerah Sleepy kok Mas. Setelah interview memang nantinya langsung kerja Bapak Ibu. Apabila lolos interview 1, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan interview user terlebih dahulu. Ribet Bapak Ibu ya, mendingan saya ngelamar jadi polisi sekalian. Kayaknya gelap deh, nyalain deh. Bom. Emang jadi polisi gampang. Next. Dia langsung nanya ya, paling atas gaji berapa? Tolong diisi ya, nama, alamat, tempat ribet, malas. Ya udah, gak usah kerja, saya nggak butuh orang malas. EGP. Emang gue pikirin. Ya ampun, dia cuma suruh ngisi form. Kayak kalian kalau mau belanja online, masa gitu ribet dan malas. Aduh. Next. Nulis assalamualaikum aja. Aku sampai sekarang nggak ngerti loh orang yang assalamualaikum dipotong jadi as. Kenapa jadi pantat? Bingung banget aku. As masih daleker trims. Gak ada tanda tanyanya. Masih ada locker gitu nggak? Masih daleker titik trims. Oke. Next ada email. Subjeknya need a job. Aku butuh pekerjaan. Body emailnya lama nganggur nggak enak. Titik. Udah. Soalnya cuman abis itu diselipin CV, udah. Luar biasa. Siapa orang lagi nyari orang mau kerja? Kayak, ya juga ya, kasihan juga dia. Hidupnya sudah lama nganggur. Ada juga orang nanya, kenapa lu lama nganggur? Mungkin karena kayak gini. Gak ada yang mau ngasihin kerjaan. Next. Freelance model application. Kak, saya ingin jadi model. Kak, tolong balas. Saya ingin jadi model. Saya juga ingin jadi miliarder. Next. Halo, sebelumnya mohon mengirimkan CV berserta foto terbaru ke... Ada emailnya ya. Terima kasih. CV-nya belum dibuat. Mau saya buatin apa? CV-nya belum dibuat. Gimana? Dibuat, dipisah atau digabung? Digabung. Gegetan. Aku tahu banget. Ayo bakal. Kenapa dibuat atau dipisah? Kecil jadi dipisah. Nah. Kalau dilepas gitu, udah punya kecil. Oke, next ini terakhir. Oke Pak, saya cek dulu email saya. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya Pak, karena tanggal acara mepet dengan acara keluarga yang mau menikah dan saya ditunjuk sebagai salah satu pengurus event, mungkin agak sulit bagi saya untuk hadir karena jadwal yang padat. Tapi saya usahakan untuk bisa hadir pada saat tes. Acaranya tanggal berapa Pak? Tanggal 9 selamatan, tanggal 10 tunangan, tanggal 11 temu saudara antar keluarga pria dan wanita, tanggal 15 sampai 17 doa bersama keluarga dan warga kampung mempelai pria, tanggal 18 sampai 20 doa bersama antar keluarga dan warga sekitar mempelai wanita, tanggal 22 akad nikah, tanggal 23 sampai 27 acara keluarga merayakan pernikahan, tanggal 28 resepsi pernikahan. Dikarenakan sepupu saya bukan orang sembarangan, saya minta maaf jika acara memang diadakan semeriah mungkin. Dan seluruh keluarga harus berpartisipasi dalam acara, baik acara dan persiapannya, karena yang menunjuk pengurus acaranya adalah nenek dan kakek kedua mempelai. Who cares? Siapa yang peduli? Dikasih rundown sekali aja jam 9 pagi. Dan aku pikir ya, email-email yang aku dapatkan itu udah buruk, padahal biasanya cuman kayak paling body emailnya kosong, cuman CV doang. Itu paling sering, cuma dikirimin CV, nggak ada subjek. Kalau nggak ada subjek, tapi benar-benar emailnya kosong, cuma CV doang. Ada juga yang nggak naruh CV sama sekali, jadi CV-nya diceritakan. Essay, bayangin email, isinya kayak ratusan kata, dia menceritakan kayak saya dulu waktu SD sekolahnya di sini, saya SMP sekolah di sini, waktu SMP saya pernah mengerjakan proyek ini. Ya, congrats. Selamat atas kemenanganmu saat kamu SMP itu.
So ini ada beberapa tips yang dikumpulkan oleh AI untuk mengirim lamaran kerja via email. Yang pertama, pastikan kamu sudah bikin CV semenarik mungkin dan serapih mungkin. Nah, CV ini juga salah satu hal yang menunjukkan personality-mu atau karaktermu gitu. Jadi aku suka banget ngelihat CV yang cocok sama orangnya. Bukan sekedar template, aku suka banget ngelihat orang-orang yang put efforts into their CV, dan begitu kalian ketemu, oh ternyata memang CV-nya sangat merefleksikan si orang ini. Tapi itu bukan berarti kayak semuanya harus kamu gambar-gambarin sendiri atau gimana gitu. CV bisa serapih mungkin, tapi ya kalau bisa merefleksikan diri kamu gitu sebagai seorang pekerja. Kirimlah CV dengan format PDF, jangan zip atau RAR, dengan penamaan berkas yang jelas, seperti CV nama, CV dash nama, biasanya ada tahunnya juga. Tahunnya itu penting karena kita tahu oh ini berarti updated gitu. Usahakan file berkas CV ini tidak lebih dari 1 MB. Ini agar CV kalian mudah di-download dan juga dapat diproses oleh HR dengan lebih cepat. Yang keempat, kirim email dengan sopan dan rapi. Pastikan menulis subjek email sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh kantor tujuan. Kalau kebetulan tidak ada format tertentu, baiknya kalian menulis posisi yang dilamar, bisa juga ditambah dengan nama lengkap kalian. Lalu, isi body email dengan cover letter. Jangan dibiarin kosong dan cuman ngirim CV gitu kayak tadi aku ceritain. Banyak orang yang mengirim email lamaran, tapi isinya cuma CV doang. Menurut aku kurang afdol gitu, kurang lengkap lamaran kalian kalau misalkan nggak ada kata-kata dari kalian sendiri yang bilang bahwa saya tertarik untuk bekerja di perusahaan ini. Nah, ngomongin lagi cover letter, biasanya cover letter itu apa sih? Cover letter itu ya body emailnya itu biasanya secara umum berisi salam, perkenalan, pengalaman, dan tujuan kalian. Lalu coba gunakan bahasa yang formal dan sopan. Sebenarnya kalau misalkan yang terakhir ini tergantung juga sama company kalian ya, company yang kalian tuju ya. Tapi kebanyakan perusahaan ya kalian membutuhkan bahasa yang formal untuk melamar pekerjaan. Tapi ada juga sekarang kayak banyak startup yang mungkin lebih chill. Ketika mereka nge-share info lokernya, mereka juga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Kalau kalian tahu perusahaannya, kalian bisa mimic bahasa mereka. Tapi to be safe, agar aman aja, lebih baik pakai bahasa formal. Kalau via WhatsApp yang tadinya aku nggak tahu actually existed, ucapkan salam dan perkenalkan diri kalian sendiri. Pastikan kalian tidak mengirimkan pesan di jam-jam personal, jam tidur, jam orang istirahat misalnya. Gunakan bahasa yang sopan dan kirimkan CV jika dibutuhkan. Sekarang kan juga udah bisa kirim PDF atau file lainnya lewat WhatsApp. Tapi kalau misalkan mereka bilang tolong kirimkan CV-nya ke email ya, then you gotta do it. Sebenarnya format yang tadi aku sebutkan itu nggak cuman bisa digunakan untuk melamar kerja, tapi bisa kalian gunakan dalam keseharian kalian ketika kalian mau mengirim email ke dosen atau ngirim request ke requestnya si @gmail.com yang bener aja. Kayak CV gitu, enggak. Pakai bahasa yang sopan itu iya sih. Kadang ada tuh yang emailnya kosong, semua ditulis di subjek. Kita sampai bacanya gimana ini bacanya? Gak ada titik, gak ada koma, come on. Itu request yang kayak gitu, yang membingungkan. Kita baca, kita skim, kita balik. Kita cari orang yang lebih put effort. Kenapa? Karena kasihan mereka-mereka yang request dengan bahasa yang baik, bahasanya juga seru, akhirnya waktunya habis karena orang-orang yang request ngasal. Jadi kita prioritaskan orang-orang yang request beneran. Kasar, nesi, galak, emang iya. Wow, enak juga nih ya. Kalau udah ada yang riset ya sekalian disisipkan gitu ya, dilampirin dokumennya. Enak kali deh. Jadi enak. But ya overall itu tadi beberapa tips yang aku punya. Kalau kalian yang nonton ini punya tips lainnya, bisa juga di-share di bawah guys. Aku nggak necessarily bilang semua yang kita bahas tadi adalah orang-orang yang buruk atau orang-orang yang nggak peduli, orang-orang yang nggak beretika. Kadang memang ada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar hal-hal ini. Mungkin mereka tidak pernah diajarkan di sekolahnya, atau mereka tidak attend universities, mereka nggak pernah kuliah sampai mendapatkan pelajaran-pelajaran ini. Dan ketika kita punya kesempatan untuk berbagi, why not kita membantu orang untuk memperbaiki diri mereka juga. Gak ada yang salah kan dengan belajar. Setua apapun kita, di umur berapapun, gak ada salahnya belajar. So ya, kalau misalkan kalian punya tips-tips lainnya, share lah ya kan, satu sama lain. Dan juga mungkin kalian punya tips, bahkan email-email seperti apa yang menarik untuk HR. Mungkin ada yang bekerja di HR department, bisa kasih tips-tips di bawah. Aku sangat menghargai itu, buat yang lainnya juga belajar. Aku juga mau belajar, why not. Dan terakhir, komen di bawah guys,
guys ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I truly hope kalian merasa video ini sangat membantu, at least a fun discussion, diskusi yang super fun, dan tips-tips dari kita bisa membantu. Kalaupun sedikit, I'm happy enough. Jadi kalau kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja, dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Sebenarnya format-format di atas ini, yang tadi aku sebutkan. Ayo.